adalah ya, saya perkenalkan tim kami dari Prodi Pendidikan Fisika, yaitu saya sendiri, Pak Nudin, kemudian Pak Surya Haryandi. Ini dulu dosen dari UIN ya, sempat mengajar tahun Pak Yandi ya. Nah, kemudian Andi Azhari, ini laboran fisika di KIP UNAM, ULM. Baik anak-anak sekalian, karena ini kuliah pertama, mungkin belum tuntas, kita akan bahas materi ajar 5. Jadi mungkin separuh aja dulu. Karena sebenarnya kuliah ini 16 SKS, ya, 16 pertemuan. Nah, kita rancang menjadi 3 pertemuan. Oleh karena itu, supaya mengenal dulu tujuan utama dari mata kuliah ini, maka saya kasih dulu pendahuluan sebelum kita masuk ke materi 5. Baik, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah menerima link untuk materi ajarnya? Materi ajar 5? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Aksan, sudah terima materinya? Atau siapa? Sudah. Oh ya. Baginda nih yang belum nih. Nanti Bapak kirim ya, Baginda ya. Atau dikirim ke grup Pak Andi Azhari. Ke grup peserta kuliah astrofisika yang lalu. Tempat kita. Sudah meletakkan di chat box, Pak. Oh ya. Oh. Oke. Baik, anak sekalian, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya mengenal mata kuliah ini, maka saya perkenalkan dulu mata kuliahnya. Tujuan apa yang akan kita capai sebelum masuk ke materi ajar 5. Saya share dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, anak-anak sekalian, sebagai orang beriman, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami, dan Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan kesehatan, serta kecukupan. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak sekalian, mata kuliah ini namanya pendidikan astrofisika dalam Al-Quran. Bisa juga disebut pendidikan astrofisika berbasis Al-Quran. Salah satu latar belakang munculnya mata kuliah ini, kalau kita membaca Quran surah Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mula-mula ada sebelum adanya segala sesuatu selain Allah, hanyalah ada Allah.
Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kepada siapakah kasih sayangnya diberikan? Maka Allah menciptakan alam semesta. Lalu dia pun berhak dipuji. Jadi ini Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kesayangnya ini diberikan kepada siapa? Allah menciptakan alam semesta. Sekalipun Allah sendiri tidak butuh alam semesta itu. Nah, karena itu wajar kita memujinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk memahami materi kuliah ini, maka kita perlu gambarannya, misalnya sistem tata surya kita. Kemudian karena letak benda-benda langit itu jauh dari bumi kita, maka kita perlu perantara untuk menyambung dari benda-benda langit sampai ke kita yang ada di bumi. Sehingga kita perlukan beberapa prinsip-prinsip fisika. Ini rumus fisika. Nah, kalau yang kuning ini namanya ayat-ayat kauliyah. Sedangkan yang ini, rumus ini ayat-ayat kauniyah. Jadi mata kuliah ini menggabungkan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, tujuan kita menjalankan perintah melalui mata kuliah ini. Allah berfirman dalam Quran surah Yunus, "Qulin dzuru maza fis samawati wal ard." Katakanlah, amatilah, periksalah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah menyuruh. Jadi kalau kita mempelajari alam semesta, itu adalah perintah. Nah, namanya perintah berarti mengandung nilai ibadah di sisi Allah. Ya. Apa yang harus kita capai? Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 93. Wa qulil hamdulillah. Dan katakanlah segala puji hanya bagi Allah. Sayurikum yang akan menampakkan kepadamu ayatihi, ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya, fata'rifunaha, sehingga kamu mengenalnya. Dalam bahasa kita, Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya, yaitu alam semesta, termasuk kita. Pada Quran surah Fussilat ayat 53, Allah berfirman, sayurikum ayatina, kami akan tampakkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaki, pada segala penjuru. Di alam semesta sekitar kita. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga menjadi jelaslah bagi mereka annahul haq, bahwa Al-Quran itu benar. Jadi penemuan-penemuan sains modern sekarang yang fakta-faktanya, data-datanya semakin akurat, semakin membenarkan Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana kita mengamalkan setelah kita mengenal Allah melalui ciptaannya di alam semesta dan pada diri kita sendiri? Maka kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata ganti ka di sini, tiadalah kami mengutus engkau Muhammad atau Ahmad melainkan sebagai rahmat lil alamin. Ini di Al-Fatihah ayat 2 ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di alam itu ada rahmat. Itu melalui Rasulullah. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innama bu'itstu liutammimah makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi
dengan mempelajari alam semesta, kemudian cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, akhlak Rasulullah, berarti kita berpeluang mendapat rahmat. Mengapa penting? Tadi Allah, kata Allah, itu ada 4 kata ya. Alif, lam, lam jalalah, ha. Kalau kita baca Quran surah As-Sajdah ayat 4, itu lengkap hurufnya Allahu lazi khalaqas samawati wal ardh. Samawati wal ardh. Kemudian kalau 3 huruf, lillahi ma fis samawati. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau ditutup lagi 1, lam dan ha. Lahu ma fis samawati wal ardh. Ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kalau hapus lagi lamnya, maka tinggal hu. Huwa, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi 4 huruf nama Allah itu selalu dihubungkan dengan langit dan bumi. Langit dan bumi. Atau Rabb Alamin. Ya. Sehingga ayat-ayat rububiyah atau ayat-ayat tentang alam semesta itu perlu dipelajari. Lagi tadi ada perintahnya pada Quran surah Yunus 1. Mari kita mencari makna kata Rabbi. Karena kita harus mengenal Allah itu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Puncaknya Ilahin Nas ya. Tapi kita mulai dulu Rabbin Nas. Rabbi bisa berarti fatiris samawati wal ardh. Alamin bisa berarti langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Ya. Fatiri berarti Rabbi itu bermakna pencipta. Allazi khalaq, yang telah menciptakan, yang miliknya lah. Nah, kesimpulannya dapat kita lihat di dalam Quran surah Jasiyat. Ya. Quran surah Jasiyat ayat 38. Falillahil hamdu, maka milik Allah, hanya milik Allah lah segala puji. Rabbis samawati wa rabbil ardi, Tuhannya langit, Tuhan pencipta bumi, Rabbil alamin. Itu ya. Nah, berikutnya, apa yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 1. Sabbahalillahi, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Cuma kita tidak tahu cara mereka bertasbih. Ya. Wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Perhatikan nih akhir ayat. Ini ayat 1, ayat 1, ayat 1, ayat 1 ya. Di sini wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah alam semesta ini juga menunjukkan asmaul husnanya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kalau manusia biasanya ini susah. Begitu dia merasa perkasa, dia tidak bijaksana. Kecuali dibimbing oleh Allah. Nah, coba lihat ayat ini. Sabbahalillahi wa huwal azizul hakim. Di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 1 jelas lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal al-malikil quddusil azizil hakim. Ya. Kemudian at-taghabun. Perkenalan mata kuliah yang dulu ya. Nah, memang perintah pertama Allah itu adalah ini 5 ayat pertama terus. Iqra bismi rabbikal ladzi. Jadi kita disuruh untuk membaca dengan nama Allah. Oleh karena itu, marilah kita, mata kuliah ini mengajak, mari kita membaca ayat kauliyah Al-Quran, seraya membaca ayat-ayat kauliyah, yaitu alam semesta. Saya hanyalah
seorang hamba Allah yang ingin perbaiki diri. Zainuddin bin Muhammad karena ini. Dan kita selalu di sebelah kiri kita ada pencatat, di sebelah kanan kita ada pencatat. Di dalam fisika ini adalah panas, ya, energi panas. Di kanan ini energi gelombang cahaya. Ini, jadi setiap kali kita berbicara atau berbuat, itu ada yang menginput data kita. Nah, pangkalan data kita masing-masing itu yang bersumber dari kiri ini itu ada di sijin. Sijin. Sedangkan pangkalan data kita yang diisi oleh pengentri data yang ada di sebelah kanan itu ada di iliyin. Quran surah apa itu? Al-Mutaffifin, ya. Jadi kita itu punya pangkalan data sudah. Nah, tujuan utama kita mempelajari mata kuliah ini, maaf masih pengantar. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an. Tidak ada yang kamu ketahui sesuatu pun. Kita keluar dari perut ibu, tidak ada yang kita ketahui. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu dia menjadikan bagi kamu pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidata, dan hati yang bisa menangkap nur, disebut hati nurani. Tujuannya apa? Ini, la'allakum tashkurun. Jadi tujuan kita mata kuliah kita ini puncaknya adalah la'allakum tashkurun. Kata bersyukur itu adalah kata yang mudah disebut, tetapi sangat sulit diimplementasikan karena kecuali dibimbing oleh Allah. Nah, jadi ada fungsi penglihatan ini mata kita, ya. Kemudian ada telinga, energi yang bisa diterap oleh telinga ini, energi masih energi mekanik, jadi harus diubah dulu menjadi energi elektromagnetik atau energi cahaya. Tapi kalau cahaya itu sudah energi elektromagnetik. Nah, dari mata penglihatan, pendengaran dan penglihatan, inilah yang akan diolah oleh otak kita. Di sini ada daerah, sini diterima bunyi dan ditafsirkan. Jadi otak pendengaran itu ada di atas telinga. Dan otak penglihatan itu ada di belakang. Nah, kalau ini sudah bekerja, maka otak kita berfungsi. Tentu dalam hal ini berkembanglah apa yang disebut potensi gaib manusia, IQ, intelligence quotient. Kemudian intelligence quotient itu tidak cukup kalau belum sampai kepada hati nurani. Ini hasil penelitian modern. Nah, ini yang disebut SQ, spiritual quotient. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surah Al-Imran ayat 191, ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi orang ulil albab itu, orang cerdas itu adalah orang yang menggabungkan antara zikir dan fikir. Atau dengan kata lain, potensi SQ digabungkan dengan potensi IQ. IQ-nya di sini. Nah, oleh karena itu tujuan akhir daripada kuliah ini sebenarnya ini mengembangkan karakter religius. Bukan berarti belum ada, tapi harus diperkuat. Nah, menurut saya ini ada singkatan khasnya, akademik. Aku kuliah agar dapat 4 macam I kolektif. Ini kesingkatan dari tim kami, ya. Nah, I pertama itu apa? 4 macam I. I pertama iman. I kedua Islam.
Di ketiga, ihsan. Di keempat, ilmu. Nah, sesuai bidang kita nih. Apakah ilmu pendidikan, astrofisika? Nah, gabungan antara iman, Islam, ihsan yang didasari ilmu, inilah yang disebut takwa. Jadi ujung perjalanan kita adalah perjalanan takwa ini mengharapkan mahasiswanya semakin bertakwa. Orang yang bertakwa akan menyebutkan kalimat ini secara sempurna. Ini kalimat mudah disebutkan, tetapi belum tentu betul-betul sepenuh hati. Padahal ini kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan itu bisa terwujud kalau kita bisa mengucapkan ini, Quran surah Namal, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin. Tadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Orang yang bisa mengucapkan ini, mengamalkan ini, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin. Tuhan pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Bagaimana itu bisa dicapai? Maka kita harus ulang-ulang ini. Intinya tadi betul-betul hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh yang lain. Ini hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 102 bersumber dari Umar ibnu Khattab. Hadis Jibril, karena Jibril waktu itu menyampaikan wujud manusia. Rukun iman mungkin masih ada yang iman, apalagi dari Ananda dan dari UIN pasti hafal ini ya. Al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Rukun Islam, al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tusimu ramadan wa tuhijjul baiti in istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam satu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini anak-anak dari ini pasti hafal semua ya. Nah, barulah kita mau, itu tadi perkenalan karena ini kuliah pertama. Barulah kita memasuki materi ajar 5. Kita langsung kenal waktu tidak. Memperhatikan ketepatan penciptaan oleh Allah pada alam semesta. Nah, tapi sebelum masuk ke sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan dulu. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Adik-adik silakan bertanya ya. Jangan sungkan bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini itu tadi pengantar mata kuliah ini nah, karena kan langsung materi 5. Nah, kalau tidak ada, bisa link materi ajarnya sudah dikirim Pak Yandi ya? Ini sudah Pak, ada di chat box nih, saya kirim lagi Pak. Ya, baik, bisa dibuka di situ materi ajarnya. Sambil nanti Bapak akan sampaikan, jelaskan sedikit-sedikit. Apakah semuanya bisa buka? Materi ajar 5 dulu ya.
Silakan buka di chat box ya adik-adik. Sudah disiapkan materi ajar 5 di sana. Bisa dibuka di HP itu. Bagaimana? Coba Rizda, bisa membuka Rizda? Oke, Pak. Bisa dibuka anunya, nak? Buku elektroniknya. Materi ajar 5. Jadi bisa digeser ke kiri ya. Saya. Oke. Tujuan mata kuliah kita itu sambil dibuka. Ini ya. Mahasiswa mampu menganalisis kandungan itu kandungannya yang dianalisis. Mampu menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan berzikir dan hasil-hasil penalaran manusia dengan berpikir. Jadi orang sudah temukan. Jadi berpikir, memikirkan yang ditemukan manusia, lalu berzikir kepada Allah yang menunjukkan perlunya memperhatikan ketepatan penciptaan oleh Allah pada alam semesta. Perlunya maksudnya itu apa hikmah di balik itu. Indikatornya, Anda mahasiswa dapat menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan berzikir yang menunjukkan tentang perlunya. Perhatikan, hikmahnya maksudnya. Mahasiswa dapat menganalisis hasil-hasil penalaran manusia dengan berpikir. Ini berpikir. Mahasiswa dapat mensintesis hikmah. Nah, ini ujungnya. Kalau kita sudah mensintesis hikmah, berarti karakter religius tadi sudah terinternalisasi. Bukan hanya disebutkan. Ya. Ada 3 ayat utama di situ yang perlu mendapat perhatian. Banyak lagi ayat di belakang di materi ajar itu banyak ya. Nah, pertama ini. Pernyataan Allah tentang bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran. Yang tepat. Saya baca Quran surah Al-Furqan ayat 2. Yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dan Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada yang menjadi baginya sekutu dalam kerajaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan takdir. Dengan ukuran yang tepat, ya. Qadar yang tepat. Kemudian Quran surah Yunus ayat 5. Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar riaan, wal qamara nuran, dan bumi bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan menentukan manazilnya, orbitnya, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui perhitungan tahun. Dia mengetahui peringatan wal hisab dan perhitungan ya. Dia mengatakan perhitungan waktu, tapi sebenarnya di dalam fisika dalam perhitungan, misalnya menghitung gaya gravitasi, menghitung itu bisa dihitung. Mahalaqallahu zalika illa bil haq. Tiadalah Allah menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak, dengan benar. Yufassilul ayati, Dia menjelaskan ayat-ayatnya, tanda-tanda kuasa. Liqaumin ya'lamu, bagi kaum yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan keseimbangan yang tepat. Surah Al-Mulk salah satunya. Perhitungan ini juga ada di Quran surah Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman
Ar-Rahman, Allamal Quran, Halakal Insan, Allamahul Bayan, Asyamsu wal Qamaru bihusban. Ya, ini hitungannya. Kesetimbangan ini juga ada di Ar-Rahman ya. Tapi ini Al-Mulk ayat 3. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Ma tara fi halqir rahmani min tafawutin. Tiadalah yang kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu min tafawutin, yang tidak seimbang. Farji'il basara hal tara min futur. Maka ulangilah melihatnya, apakah ada yang kamu lihat tidak seimbang. Di Allah keseimbangan. Misalnya keseimbangan antara gaya gravitasi dan gaya sentripetal. Kalau itu tidak seimbang, maka hancur dunia. Baik. Bagaimana yang lain sudah bisa? Ini materi ini sudah ada semua di elektronik itu, buku elektroniknya. Jadi sekarang ini Bapak mau kalian menanyakan apa yang belum bisa dipahami. Dan bisa juga memutar video yang disiapkan di materi itu. Ya, bisa. Jadi kalau waktu kuliah kita ini singkat, masih bisa dilanjutkan di rumah. Nah, ini ya, bisa berpikir hasil-hasil penalaran manusia. Kalau ini tadi berzikir nih. Karena tadi ulil albab itu adalah menggabungkan antara zikir dan pikir. Nah, ini berpikir. Kecepatan cahaya. Misalnya laju cahaya. C, simbolnya C, harganya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bagaimana mengambil pelajaran dari sini? Andai kata kecepatan cahaya itu jauh lebih besar dari itu, atau lebih kecil dari itu, apa yang bakal terjadi di alam semesta? Apakah terangnya bisa seperti ini atau lainnya? Ya. Karena semuanya itu disusun secara sistematis sebenarnya. Yang kita nikmati di dunia, di bumi ini, itu hasil interaksi hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam semesta. Seperti muatan elektron, tidak serta-merta itu 1,6 kali 10 pangkat 19. Tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nah, cuma kita kalau bidang fisika hanya mempelajari hukum yang bisa dipelajari di bumi. Tapi kalau astrofisika, mulai dari alam semesta, karena muatan elektron 1,6 10 pangkat 19 kolom itu tidak mungkin sebesar itu jika jarak bumi misalnya dengan matahari jauh. Dan ini makanya disebut konstanta alam. Nah, begitu juga data tentang benda-benda langit. Saya perlu jelaskan dulu, mata kuliah ini sebenarnya lanjutan dari mata kuliah bumi dan antariksa. Pusat penalaran kita itu adalah bumi, karena itu yang paling dekat dengan kita. Dan nikmat Allah langsung dari situ. Kita nikmati langsung dari situ ya. Nah, sehingga bumi dan antariksa. Antariksa itu dalam arti ruang di sekitar bumi. Nah, yang paling dekat tentu yang biasa kita amati adalah benda-benda langitnya adalah matahari dan bulan. Itu benda langit. Merkurius, Jupiter, itu juga benda-benda langit. Bintang-bintang yang lain juga benda langit. Ya, sampai di sini mungkin ada mau ditanyakan, silakan. Sambil buka materi ajarnya ya. Di
Google. Nah, bisa juga membuka video di situ. Pertama susunan tata surya itu bisa dibaca di situ. Pada video tentang susunan tata surya itu Pluto ini tidak disebutkan lagi. Karena akhir-akhir ini Pluto kadangkala dalam waktu yang lama tidak tampak pada orbitnya. Nah, memang dia merupakan planet terjauh. Ukuran-ukuran pada bumi ini juga ada pada materi ajar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nak? Baginda, Pak. Oh ya, silakan. Nah, terima kasih Bapak. Di buku itu kan Pak ada tuh di halaman 1 tuh Quran surah Al-Furqan dijelaskan bahwa Allah penguasa tunggal di alam semesta dan menciptakan sesuatu dengan ukuran yang tepat. Nah, Ya. kalau dari contoh ini kan Pak, contohnya tuh bumi ukurannya sekian, berarti sudah ada ditetapkannya sekian. Nah, pertanyaan saya Pak, kan kita tahu tuh Pak, kalau alam semesta itu terus mengembang Pak. Ya. Kenapa Allah bisa mengatakan ukurannya tepat? Bukankah sesuatu itu dikatakan ukurannya tepat jika dia dibuat, kemudian sebegitulah ukurannya? Kenapa alam semesta diciptakan tapi masih bisa mengembang? Apa maksudnya ukuran tepat itu seperti apa Pak? Terima kasih Bapak. Baik. Jadi Ananda semua ya, Baginda. Allah menyebutkan bukan ukuran tetap, bukan ukurannya tetap, tapi tepat. Okay. Tepat itu sesuai keperluan saat itu. Jadi alam semesta mengembang itu juga tepat ukuran seluruhnya, ya. Sama dengan jarak bumi matahari itu 150. Itu tidak pas 150, tapi tepat. Tepatnya itu bisa 150 juta kilometer sedikit lebih, bisa juga kurang. Itu yang disebut tepat. Tapi kalau melebihi ukuran yang dikehendaki, itu bisa hukum alamnya berubah. Jadi bukan tetap ya, tepat. Bisa dipahami? Ya. Bisa Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Bagaimana Anda semua yang lain? Stop dulu. Baginda sudah dapat materi ajar 5-nya? Sudah Bapak. Bisa dipelajari di situ ada beberapa video ya untuk memperjelas. Yang Anda dari siapa nih? Dari UIN siapa nih bertanya? Siti Rahma. Jangan malu bertanya. Ada pertanyaan Bapak. Ada bertanya? Belum ada. Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Lebih banyak bertanya lebih bagus karena kan materi ajarnya sudah ada. Dan itu bisa dibuka kapan saja. Beda kalau tertulis di buku, ini harus baca dulu. Silakan ya. Mungkin ada isi video yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Mungkin ini Pak Andi, mungkin perlu memang membaca dulu materinya ya.
baru Tinggi bisa. mungkin Pak. Jadi kita beri waktu nanti. Jadi post testnya nanti di akhir aja kira-kira. Tinggi. Di akhir. Kembali mengingatkan kepada adik-adik dari Winantasari untuk mengisi presensi pretest dan juga presensi perkuliahan hari ini. Ya. Jadi baik anak-anak sekalian, jadi dengan melihat perbuatan-perbuatan, bukti-bukti perbuatan dan kekuasaan Allah di alam semesta, kita itu akan semakin yakin bahwa Allah itu Maha Esa. Ya, bayangkan aja tadi konstanta alamnya. Itu konstanta alam, misalnya konstanta umum gravitasi, itu berlaku di mana saja. Berarti pencipta alam semesta ini cuma satu. Coba kalau di langit, di bumi matahari ada Tuhan tersendiri, di bumi ada Tuhan tersendiri. Nah, hancur dunia ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi sedikit merangsang-rangsang sedikit ya. Bagus tadi pertanyaannya Baginda. Bapak, izin bertanya. Silakan Siti Nur Latifah ya. Baik. Di halaman 6 itu ada di surah Al-Muluk. Di sana penjelasan sebelum memasuki ayatnya itu menyeru kita untuk memperhatikan kesetimbangan. Maksudnya dari memperhatikan kesetimbangan itu seperti apa ya, Pak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebentar saya bukakan dulu anunya. Salah. Saya share dulu lagi kembali ya. Ini sudah bisa kelihatan kah? Sudah Pak. Sudah. Ya. Nah, di bagian sini, nah ini salah satu kesetimbangan ya. Cuma kita bukan seimbang seperti neraca, bukan begitu ya. Kesetimbangan itu ini antara gaya gravitasi GMM per R kuadrat itu harus setimbang dengan MV kuadrat per R. Ini gaya gravitasi, ini gaya sentripetal. Contohnya, manakala gaya gravitasi tidak seimbang dengan gaya sentripetal, maka bisa jadi bumi ini lepas dari orbitnya. Kalau gaya sentripetalnya lebih besar. Nah, kalau gaya gravitasinya lebih besar, maka bumi akan jatuh ke matahari. Dan itu diatur oleh Allah sedemikian seimbangnya, tentu melalui perhitungan yang tepat, sehingga benda-benda langit itu, termasuk bumi, kita bergerak sesuai dengan hukum-hukum kesetimbangan alam semesta. Ya. Jadi sekali lagi bukan yang dimaksud setimbang itu seperti setimbangnya neraca pegas, neraca analitik, ya. Timbangan perhitungan. Coba saja, misalnya Allah mengubah massa bumi yang berubah ya, maka gravitasi itu pasti berubah. Sentripetal harus berubah, lalu seimbang. As-syamsu wal qamaru bi husban. Bisa dipahami ya Nanda tadi? Tinggi Pak, bisa. Ya, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, jadi kita ini hidup di zaman modern, serba canggih alat pengamatan, mengamati alam semesta. Semakin kita amati alam semesta, itu tadi semakin menunjukkan bahwa
Al-Quran itu annahul haq, benar-benar benar. Nah, kalau Al-Quran benar, berarti pembawanya pasti orang benar, yaitu Rasulullah, dan yang berfirman pasti benar, itu Allah. Nah, cuma saja ada perlu diingat di sini, ada pendekatan iman, ada pendekatan ilmu. Nah, ilmu itu sifatnya, ilmu seperti ini, rumus fisika ini, ilmu itu sifatnya tentatif. Atau dengan kata lain bisa juga bisa berubah sesuai dengan ketepatan fakta. Kemampuan merekam fakta yang benar. Kalau iman, kita beriman dulu, baru mempelajari. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya ayat Al-Qur'annya dulu kita bahas, kita yakin itu benar. Ya, baru mempelajari fakta-faktanya. Jadi kebenaran Al-Quran itu adalah kebenaran absolut. Absolut, karena berasal dari yang absolut, maha absolut. Kebenaran ilmu pengetahuan itu kebenaran relatif. Bagi kita yang sudah beriman lebih dulu, ini hanya memperkuat keimanan kita melalui ciptaan Allah di alam semesta. Ada juga yang terbalik, seperti kaum orientalis atau kaum ateis. Dia berhubungan fakta-fakta, tapi fakta-fakta akhirnya menunjukkan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu benar. Nah, itu bisa lebih kuat lagi dia berimannya. Kalau kita kan yang sudah sejak kecil memang sudah beriman. Cuma keimanan kita itu lemah, kadang turun naik ya. Nah, memperkuatnya nih alam semesta yang kita pelajari. Baik, ada lagi mau bertanya? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Pak, silakan bagus. Ya. Kan di halaman 6, masih halaman 6 di surah Al-Qasas itu penjelasan awalnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilihnya sesuai kehendaknya. Nah, sedangkan di artinya itu, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maksud dari bagi mereka itu apakah untuk penduduk bumi saja atau untuk sealam semesta, Pak? Ya, baik. Hukum alam, namanya hukum alam, misalnya hukum fisika, yang benar ya, hukum kimia, itu pada hakikatnya adalah hukum Allah. Kita harus tahu, ikuti aturannya. Dan itu berlaku untuk manusia, akan ada hukum syariah. Kita harus ikut hukum syariat itu. Ada juga hukum alam ini tadi. Hukum alam kita juga harus ikut. Karena mereka itu aturan hukum-hukum itu ditetapkan Allah dengan Azizul Hakim, kemahaperkasaan dan kemaha bidaksananya, didasari dengan ilmu yang sangat tepatnya. Nah, misalnya contoh, kalau kita naik di atas genteng, di atas rumah, lalu kita jalan terus, nah, itu bisa kita melanggar hukum aksi reaksi yang berfungsi gaya gravitasi. Setelah lepas, makanya kita jatuh bisa hancur kita. Berarti kita sedang melanggar hukum alam, gitu ya. Nah, hukum alam yang benar ini adalah hukum yang ditetapkan Allah berlaku di alam semesta. Jadi mereka di situ bisa untuk orang manusianya dan berlaku juga untuk alam semestanya. Tidak ada pilihan. Misalnya bumi, kamu harus mengikuti, misalnya ya, kamu harus mengitari matahari dalam waktu 365 hari seperempat hari. Bumi tunduk. Tidak ada pilihan. Ya. Nah, itu yang mengatur itu hukum alam.
Hukumnya Allah itu mengatur alam semesta sesuai kehendaknya. Nah, kalau hukum syariat, nah itu harus juga diikuti sesuai dengan misalnya dicontohkan oleh Rasulullah. Bisa dipahami ya? Siapa tadi yang bertanya? Iya Pak, bisa. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Dimulai dari Al-Quran. Bagus ya. Ada lagi? Atau bisa juga bertanya dari fakta lalu mempertanyakan ayatnya bagaimana. Ya. Coba perhatikan di situ. Misalnya ini ya. Jari-jari matahari. Bagaimana cara menentukan jari-jari matahari? Padahal orang yang mengamati itu di bumi. Ini radiusnya matahari. Ini anggaplah ini gambaran matahari. Orangnya ada di bumi. Bagaimana cara menentukan jari-jarinya? Allah mengilhamkan kepada manusia, tentu dengan hikmahnya, manusia bisa mengukur beberapa besaran tertentu, lalu bisa menghitung radius matahari. Coba kita lihat. Yang diukur di sini sudut. Nah, ini sudutnya ini mengukur sudut. Lalu radius. Ini apa nih? Sudut ya. Dan jarak. Jaraknya. Lalu kemudian bisa dihitung berapa radiusnya nih matahari. Ya. Mengukur dan menghitung radius matahari. Bisa juga tadi nih mengukur dan menghitung massa matahari. Massa matahari ini mau diukur nih. Nah, tidak mungkin dipakai massa analitik timbangan ya. Orang kita ada di bumi. Bagaimana massa bumi? Matahari. Allah memberi kemampuan kita memahami sebagian kecil ilmunya. Ini relativitasnya. Ilmu kita itu relatif, tapi lebih mendekati kebenaran. Kebenaran mutlak. Yang mutlak itu Al-Qur'annya. Kandungannya yang kadangkala kita relatif memahaminya. Begitu juga ini. Menentukan jarak bumi matahari. Ini kita di bumi. Kita mau menentukan berapa jarak bumi matahari. Nah, tentu ada yang diukur. Mengukur sudut alfa, beta. Penglihatannya. Lalu dengan perhitungan bisa ditaksir bahwa jarak bumi matahari itu 150 juta kilometer. Inilah yang biasa disebut 1 astronomic unit. Nah, untuk apa diketahui ini? Nah, ternyata banyak hikmahnya. Jarak bumi matahari itu kalau Allah ubah, misalnya didekatkan sedikit aja. Ini ingat ya, ini bukan ketepatan, bukan ketetapan ya, ketepatan, tepat. Tepat itu bukan berarti angkanya segitulah, enggak. Bisa ada rentangnya, ada rentang yang tepat. Kadang-kala bumi itu jauh dari 150 juta kilometer, kadang-kala lebih dekat dikit. Makanya orbit bumi ini mengelilingi matahari itu elips. Kadang-kala jauh, kadang dekat. Ada titik aphelium, ada titik perhelium. Ini sebenarnya mata kuliah lanjutan dari mata kuliah bumi dan antariksa. Ya, jadi kita dapat ini. Kalau terlalu dekat dari 150 juta kilometer, maka bumi ini terpanggang. Tidak ada kehidupan. Nah, di bumi ini ada makhluknya yang dititipi amanah sebagai khalifah. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Yaitu Adam dan anak cucunya.
Ya kita manusia ya di bumi. Ada lagi yang mau bertanya? Bagus kalau dibuka sudah materinya ya. Itu tadi matahari. Bisa ketepatan penciptaan Allah pada matahari. Nah, bisa juga berikutnya kita lihat di bulan. Silakan kalau ada yang mau bertanya setelah buka-buka materinya. Bapak izin bertanya lagi. Ya silakan, Siti Nur Latifah. Di sini di dalam surah Ar-Rahman ayat 5-7 halaman 5 yang artinya matahari dan bulan menurut perhitungan dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan keduanya tunduk kepadanya. Nah, yang jadi pertanyaan ulun tuh tumbuhan dan pohon-pohon keduanya tunduk. Tunduknya tuh seperti apa ya Pak? Misalkan kayak pohon kan kalau tumbuh itu kan kayak tegak lurus gitu Pak. Jadi bisa dikatakan tunduknya tuh seperti apa? Ya. Baik, Anda. Jadi tunduknya, saya pohon dulu, pohon dan rumput ya. Allah sebelumnya ayat itu menyebutkan as-syamsu wal qamaru bihusban ya, dengan perhitungan. Jadi tumbuhan dan rerumputan itu menerima apa yang Allah berikan melalui matahari itu. Sebagai contoh, tunduk ya. Ini tumbuhan makhluk paling rendah lah, mungkin tidak punya otak ya. Tetapi Allah memberi dia rezeki kepada tumbuhan itu bisa melalui sinar matahari. Bisa dia berfotosintesis. Bisa dia mengubah karbon dioksida lalu menjadi buah. Dia tunduk pada aturan Allah. Tunduk. Dia memproduksi apa? Asalnya dari matahari tadi. Cahaya matahari. Kalau kita bahas ini ada rantai makanan segala itu ya. Dia tunduk. Dia juga diberi rezeki oleh Allah dari dalam tanah. Padahal dia tidak punya otak. Bagaimana mencari rezekinya? Allah memberi semacam ilham ya, kalau bahasa kita. Ke akarnya, dia bisa mencari sendiri di mana ada air yang dia butuhkan. Coba bayangkan. Jadi makhluk serendah martabatnya tumbuh-tumbuhan itu ternyata itu juga tunduk dan patuh kepada Allah. Kamu ke sini, kita tidak tahu bahasanya ya. Nah, tadi yusabbihu lillahi ma fis samawati, senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Termasuk tumbuh-tumbuhan dan pepohonan bertasbih kepada Allah. Cuma kita tidak tahu caranya bertasbih. Mengapa dia bertasbih? Nah, dia tunduk pada aturan Allah. Jadi pohon kelapa misalnya, itu karena rahmat Allah, dia bisa dari kecil tumbuh jadi besar. Karena pengaruh sinar matahari. Sinar matahari itu kadarnya yang sampai ke bumi itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah yang memungkinkan makhluknya hidup di bumi. Itu tadi kalau dijauhkan saja atau didekatkankah, membeku air, tidak bisa terjadi kehidupan di bumi. Bahkan darah kita bisa membeku kalau matahari terlalu jauh dari 150 juta kilometer. Bisa dipahami, Siti Nur Latifah? Berarti Pak, untuk kata tunduk di sini ibaratnya tuh seperti mengikuti aturan dari Allah gitu ya Pak? Betul. Mengikuti hukum Tuhan. Berlaku padanya. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih ya, sangat bagus.
Nah, ada lagi? Ya, kalau untuk mempersingkat waktu, kita lihat lagi materi di bulan ya. Ketepatan Allah di bulan. Mudah-mudahan muncul pertanyaan. Materi tetap di materi ajar itu ya. Nah, materi ajar di bulan. Jadi ada suatu hipotesis. Ini hipotesis. Bahwa bulan itu diduga berasal dari bumi. Dia bagian luar bumi yang terlempar. Satu teori yang mengatakan demikian. Itu teori ya. Nah, bulan itu juga memiliki momen inersia terhadap pusatnya. Juga memiliki energi kinetik. Karena dia juga di samping berputar mengelilingi, berevolusi mengelilingi bumi, dia juga berputar pada sumbunya. Nah, ukuran-ukuran bulan pada bulan juga sudah bisa dipelajari manusia ya. Bahkan bagian-bagian bulan sampai ke dalam ini bisa diprediksi oleh manusia. Karena adanya tadi radiasi yang bisa dipelajari. Nah, posisi dan orbit bulan. Lalu ada skala revolusi bulan. Beberapa harian lalu, orang ada yang berdebat mengenai tanggal wukuf di Arafah ya, di Arafah. Itu harus bisa menggunakan perhitungan skala revolusi bulan. Ada yang wukuf lebarannya hari Jumat, ada yang lebarannya hari Sabtu. Karena itu disebabkan oleh perbedaan mengambil acuan. Nah, fase-fase bulan. Nah, kita bumi di sini, bulan itu kelihatan seperti ini. Gerhana bulan. Oke. Tentang bulan ada yang mau bertanya, silakan. Sebenarnya lengkap itu di materi ajar itu sudah dituliskan ya, dan divideokan. Ada videonya, kita di download di YouTube, bisa dibuka. Silakan. Lebih banyak bertanya, disuka ya. Mudah-mudahan pada pertemuan kedua nanti hari Rabu, saya sangat berharap Bapak tidak menjelaskan lagi materi, tampilkan, tapi Ananda yang bertanya, karena sudah membuka materi ajarnya. Baik, ada? Tentang bulan? Saya stop share. Ya, silakan Ananda, ada yang mau bertanya, silakan. Atau mengajukan pendapat, boleh ya? Boleh. Ada Devtri. Dahlia. Pandi tadi belum sempat foto bersama ya? Iya, Pak. Mau foto bersama dulu, Pak. Kita foto bersama dulu sebagai bukti fisik. Silakan, bila alih dulu sebentar. Izin untuk adik-adik dan Bapak Ibu harap bisa mengaktifkan videonya. Kita bisa berfoto bersama. Anggaplah dulu ini kuliah pendahuluan dulu ya.
Oke, silakan mengambil angle terbaiknya. Ya akan saya hitung. Itu juga. Ya. Oke, Mas Ridho yang Surya Haryani. Surya Haryani. Petri, Siti Zubaida, dan Nur Hasanah. Silakan. Ya, oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Mau satu kali lagi? Boleh. Nah, bergaya dulu, bergaya. Salam hormat dulu. Oke, silakan. Dan digaya. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi. Dan Anda semua, adakah yang mau bertanya? Aksan, Agil, bisa buka materi ajarnya lihat tadi? Atau Muhammad Iqbal, bisa dibuka ya di HP ya. Kalau ada kendala membuka materi ajar, silakan hubungi kami. Nanti Pak Surya Andi memberikan arahan. Ya. Dari materi ajar 5 itu, adakah yang mau ditanyakan? Si Fasmi? Untuk sekarang belum ada, Pak. Ya, mudah aja dipahami materinya ya. Pelan-pelan ya. Materinya sebenarnya materi kita ini sangat luas, alam semesta. Ya. Apalagi Al-Quran, kandungan Al-Quran itu luas sekali. Baik. Kalau begitu, Bapak lanjut lagi, menampilkan materi Word-nya ya. Baik, sudah salah ini. Apa tadi? Nah, materinya kan ini di materi itu. Ini yang ditanyakan tadi. Ini. Asyamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan was sama rafa'aha wa wada al mizan. Ini bisa kelihatan ya? Dan langit kami bangun dengan kesetimbangan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena memang belum sempat dibaca file materinya ya. Nah, ini di PPT tadi. Mengukur dan menghitung radius matahari. Mengukur dan menghitung massa matahari. Andi, ini bisa kelihatan anunya nih? Bisa, Pak. Misalnya. Nah, ini. Jadi banyak soalnya itu. Mengukur dan menghitung suhu permukaan matahari. Mengukur dan menghitung jarak bumi matahari. Mengukur dan menghitung jarak bulan dan dari bumi. Mengukur dan menghitung jari-jari bumi. Mengukur dan menghitung massa bumi. Menghitung jarak bumi ya. Nah, itu tadi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat ya, ukuran, perhitungan dan kesetimbangan yang tepat, bukan tetap, tepat. Nah, intisari pendidikannya itu ada baca, jadi ini harus
kita baca berulang-ulang ayatnya supaya lebih paham. Kemudian ada video pembelajaran. Video pembelajaran terakhir bisa Anda baca di sini ya. Buka di YouTube. Harun Yahya, Harmoni Alam Semesta. Terjemahan Nada Cipta. Ini bisa dibuka di situ. Dan bisa berlatih, latihan berpikir dan bersikir untuk materi ajar 5. Misalnya, rancanglah masalah sesuai tema materi ajar dengan memperhatikan contoh yang diberikan pada lampiran materi ajar ini. Jadi ada rumus fisikanya, prinsip fisikanya, ada surah Al-Qur'annya, ada penjelasan fenomena, ada lafal ayat, dan bisa menilai diri sendiri. Sebagai contoh, misalnya ada pertanyaan, bagaimanakah cara orang di bumi dapat menafsir jarak bumi ke matahari? Ini perintahnya, gunakan rumus fisika dan ayat Al-Quran yang sesuai untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tentang masalah astrofisika berikut. Contohnya yang tadi, bagaimanakah cara orang di bumi dapat menaksir jarak bumi ke matahari? Tentu dicari dulu ayat. Kita lihat contohnya. Nomor 4. Oh, ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Kalau tidak bisa misalnya ditulis, diketik, nah, tulis tangan dulu baru dipoto, dikirim ke lampiran soal. Cara orang di bumi untuk menaksir jarak bumi ke matahari adalah dengan mengetahui cepat lambat cahaya C, lalu dimasukkan ke dalam rumus ini. Quran Surah Yunus ayat 5. Menulis ini sudah cukup. Menulis artinya lebih cukup. Kalau menulis ininya, belajar sambil menulis Al-Quran, sempurnalah. Itu contoh. Ya. Ada kesulitan kah? Atau ada pertanyaan lagi tentang materi ajar 5? Jadi mungkin materi ajar 5 ini nanti tidak selesai hari ini ya. Karena tadi ada pendahuluan, ada pengantar. Kita akan lanjutkan pada hari Rabu. Jadi hari Rabu nanti ada materi ajar 5 dan materi ajar 6. Dipelajari di rumah. Mungkin linknya sudah bisa dikirim duluan ya Pak Yandi ya. Materi ajar 6. Iya Pak, boleh Pak. Supaya dia dulu, ya, pelajari dulu di rumah. Sehingga kita sisa menampung pertanyaan-pertanyaan. Ya, baik. Pak, untuk pertemuan berikutnya di hari Kamis, Pak. Oh, hari Kamis kah? Iya, Kamis tanggal 21. Oh iya, ya. Ya, baik. Saya salah ingat itu. Kira Rabu. Untuk jam sama, Pak. Jamnya sama, jam 8 ya. Nah, itu lebih panjang waktu kita nanti bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan. Jadi menjadi tugas untuk pertemuan ini, Anda sama bikin pertanyaan ya sebanyak-banyaknya dari materi ajar yang Anda buka nanti di materi ajar elektroniknya. Apakah itu dari yang tertulisnya maupun dari video. Saya sangat berharap. Kalau Bapak tidak tahu, mungkin bisa ditunda suatu waktu, bisa saya carikan pertanyaan, jawabannya. Kayaknya si Pasmi mau bertanya nih. Tunggunya si Pasmi. Belum Pak,
Belum. Ya. Untuk materi ajar 6 sudah dibagikan di chat box, Pak. Linknya. Ya, alhamdulillah. Ya, dipelajari dulu di rumah. Kalau gitu untuk hari ini namanya mata kuliah pendahuluan ya. Motivasi dulu Anda belajar. Saya ke sini. Tadi gerhana bulan. Nah, nikmat Allah itu yang kita nikmati itu yang ada di bumi nanti ya. Ternyata ukuran bumi, gravitasi bumi, dibalik semua kejadian dan baik itu benda maupun kejadian di alam, di bumi, permukaan bumi, itu adalah hikmah. Ada hikmah yang Allah berikan. Sama dengan misalnya, sebagai contoh lagi gravitasi ya. Nah, gravitasi kalau kita bertanya, mengapa kalau benda pulpen ini saya lepas, jatuh? Tentu ada yang menjawabnya. Karena ada gravitasi. Tapi mana gravitasi itu? Maka tidak semua ciptaan Allah itu bisa kita lihat. Tapi terasa. Makanya nanti di pertemuan ke-6 itu Allah menyuruh, alam tara annallaha sahhara lakum. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Wa asbaga alaikum ni'amahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya kepadamu, zahir dan batin. Zahiratan wa batinatan. Nah, kadangkala yang membuat kita bersyukur itu hanyalah yang zahir-zahir. Padahal gravitasi ini meskipun tidak kelihatan, itu nikmat yang luar biasa. Coba kalau gravitasi Allah perbesar. Nah, darah yang tadinya terpompa ke bawah oleh jantung itu tidak bisa lagi kembali ke jantung. Mati kita. Ya. Baru gravitasi itu. Yang ini. Nah. Jadi mungkin di zaman Rasulullah belum ilmu belum sampai ke sana, tapi mereka yakin. Keyakinannya dulu, amin, imannya. Nah, kalau kita ini di zaman modern seperti ini, justru perkembangan sains teknologi menguji iman kita. Ya, karena bisa mempertuhankan sains, bisa mempertuhankan teknologi. Banyak itu. Nah, kita yang meyakini Allah, Al-Quran itu benar, maka bukti-bukti sainsnya di alam semesta ini dan pada diri kita itu pasti benar. Cuma akal saja kita saja belum sampai lagi. Ya, ini ya ada mengapa bumi berputar dari barat ke timur. Nah, ini kemarin jadi kalau pagi kita duluan sholat Id, berarti duluan kita itu. Di daerah Mekah belum. 5 jam lebih dikit selisihnya. Orang di Mekah masih tidur. Nah, kita sudah lebaran. Karena bumi berputar dari barat ke timur. Itu, tapi itu tidak masalah ya. Salah sudah jangan sampai kita berdebat masalah itu. Mana yang kita yakini, kita ikuti. Yang sanggup kita lakukan. Nah, juga nanti kita akan bahas teknologi yang paling mempengaruhi peradaban manusia zaman ini adalah elektromagnetik. Termasuk HP, internet, itu karena bumi kita memiliki magnet, elektromagnet. Ya. Coba kalau bumi itu tidak berputar, elektromagnet fatal. Tidak bisa. WiFi apakah? Tidak bisa. Ternyata itu nikmat.
Ada cara penalarannya, nanti ini di penalarannya kami ajarkan pada pertemuan akan datang. Contoh mensisetis hikmah ini yang memperkuat keimanan. Kemudian mencapai kaumin yaqilun, kaum yang bernalar. Gimana itu? Nah, di sini lau kana fihi ma alihatun. Ya, Anbiya 22. Sekiranya pada keduanya, maksudnya pada langit dan bumi itu alihatun, ada Tuhan-Tuhan illallah, selain Allah, la fasadata. La pasti fasadah. Pasti rusak. Alhamdulillah sampai saat ini belum rusak. Tapi ada saatnya nanti Allah meruntuhkan hukumnya itu. Makanya di materi ajar ke-7 kalau tidak salah itu. Bukti-bukti perjalanan alam semesta menuju akhirat. Laukana fihima. Allah selalu masih memelihara. Dan sekiranya Tuhannya bulan, Tuhannya bumi, Tuhannya matahari itu beda-beda, maka sudah lama bisa binasa. Quran surah Al-Anbiya 22 ya. Nah, kemudian nanti kita akan bahas lagi ini minggu depan ini tentang nikmatnya di bumi. Fatabarakallahu rabbul alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Quran surah Ghafir ayat 64 sampai 65. Saya ke sini. Al-Quran dan Islam itu telah sempurna. Berarti kan Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah, sekiranya air laut itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, lah pastilah habis air laut itu sebelum dituliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Sementara Al-Quran itu sudah tamat. Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah tamat atau sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. La mubaddila li kalimatihi, tidak akan berubah kalimat-kalimatnya, wa huwas samiul alim. Dibaca kalau tamat Al-Quran. Jadi sempurna sudah dalam Al-Quran itu. Tapi kandungannya tadi ini, walaupun air laut dipakai tinta menuliskan kalimat-kalimat, habis air laut itu tidak bisa tertuliskan ilmunya Allah. Nah, kita mempelajari astrofisika itu sedikit saja dipelajari sampai. Nah, Islam juga sudah sempurna. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan atas kamu nikmatku. Dan meridhoi Islam itu agama. Nah, kalau kita bisa capai ini, inilah yang akan kembali dengan kepada Allah dengan husnul khatimah. Insyaallah ya. Jadi astrofisikanya itu ada di sini. Di Al-Kahfi ayat 109. Baik anak-anak sekalian, saya kira cukup pertemuan kita hari ini dulu ya. Sebagai mohon izin Pak, ini ada pertanyaan Pak. Oh ya, di chat kan. Silakan. Dari Siti Jubaidah. Silakan Anda Siti Jubaidah, mungkin bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Izin masuk lah Pak. Yes. Karena pertanyaan dulu. Pada Quran surah Yunus ayat 5 tadi kan pada halaman 3 dikatakan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan sampai akhir itu. Nah, jadi pertanyaan ulun, kenapa langit luar angkasa itu terlihat gelap? Apakah karena cahaya matahari yang tidak cukup besar, atau langit luar angkasa yang terlalu luas, atau ada faktor lain sehingga kelihatannya langit luar angkasa itu kayak gelap? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan. Luar biasa ya. Nah, ini kah? Wallazi jalas syamsa duya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Jadi di ayat ini ada dua ya. Matahari itu bersinar. Biaan. Kalau dalam istilah fisika, sinar itu radiasi. Radiasi itu
mengandung panas dan cahaya. Itu radiasi. Biaan. Wal qamara nuran, sedangkan bulan itu bercahaya. Berarti bulan itu tidak punya cahaya sendiri. Kalau matahari, dia bersinar. Berarti menghasilkan cahaya sendiri. Atas izin Allah. Kan di situ ada reaksi nuklir. Kalau di bulan tidak, dia cuma memantulkan sinar dari matahari. Lalu bagaimanakah cahaya itu sampai ke kita? Nah, Allah telah menyatakan bahwa dialah sumber cahaya. Penyebab itu sebenarnya dari matahari. Sebabnya. Tetapi hakikatnya pemiliknya adalah Allah. Tolong dicatat, nanti baca Quran Surah An-Nur ayat 35. Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ya. Tapi ingat cahaya di sini, di situ ada di ayat itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Saya baca ayatnya ya. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Pemisalan atau perumpamaan cahayanya itu seperti pelita yang ada di dalam sekat. Di dalam fisika modern itu disebut teori radiasi benda hitam. Miskatin fiha misbah, al misbahu fi sujajah, az-zujajatu ka'annahu kawkabun durriyyu yukadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yaqadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi yang kita selama ini menganggap cahaya itu adalah yang sinar tampak antara inframerah dan ultraviolet. Ternyata di atasnya ada lagi cahaya. Ada sinar gamma sampai sinar X, sinar gamma. Di bawah inframerah ada gelombang radio. Itu sinar. Jadi tidak semua sinar itu, cahaya itu yang kelihatan. Nurun ala nur. Ya. Sebenarnya gelombang elektromagnetik, gelombang radio, itu ada tapi tidak kelihatan. Padahal dia itu juga cahaya. Nur. Allah pemberi cahaya. Jadi kalau alam semesta gelap kelihatannya, sebenarnya bukan berarti di situ tidak ada cahaya. Nurnya Allah ada di situ. Cuma tidak peka dengan mata kita. Perlu alat bantu. Salah satu alat bantunya adalah teropong. Nah, teropong yang disertai dengan alat perekam radiasi. Nah, itu lebih canggih lagi, modern ya. Bisa dipahami, nah? Siapa yang bertanya? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa tadi yang bertanya? Bisa, Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, baik. Jadi kadangkala kita itu mencari penjelasan ayat pada ayat lain. Ya, satu ayat pada ayat lain penjelasannya. Jadi baca-baca Quran surah An-Nur tadi ya. Ayat 35 kalau bisa 35 sampai 38. Ya, sampai ayat 38. Baik, ada lagi? Nah, sama dengan cahaya yang diterima hati nurani. Itu tidak kelihatan. Tapi hasil penelitian modern di dalam Ensiklopedia Sains Islami, itu ada bukunya Bapak belinya, itu sinyal-sinyal listrik antara hati dan otak itu selalu bekerja sama. Dan ternyata yang penentuan terakhir jasad melakukan sesuatu itu
apakah itu berbohong atau melakukan sesuatu, jasad ini, itu ditentukan oleh otak ubun-ubun. Dan di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq itu disebutkan, kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Jika dia tidak berhenti, maka akan ditarik ubun-ubunnya, nasiyah. Nyata ayat itu, jadi tadi IQ, SQ itu menghasilkan keputusan untuk berbuat atau tidak, itu di otak ubun-ubun. Nasiatin kazibatin. Kalau kita berdusta, nasiat di al-alaq ya, tahuan. Nah, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Baik, bagus pertanyaannya. Masih adakah pertanyaan? Di chat tidak ada, nak, Pak Ayandi? Belum ada lagi, Pak. Kira-kira untuk hari ini dulu ya. Anggaplah macam respon dulu. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang, Bapak tidak menjelaskan lagi materi, menampilkan materi, tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya. Baik sekali, saya sangat senang karena ini mahasiswa UIN. Mari kita ananda semua kalian generasi yang harapan, bukan hanya di dunia ini, kita ingat bahwa kita akan kembali. Selalu baca Quran surah Yunus ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin, dan tiadalah kamu berada dalam satu urusan. Wa ma tutlu minhu min Quran, dan tiadalah kamu membaca satu ayat dari Al-Quran. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengamalkan suatu amalan. Illa kunna alaikum syuhudan, melainkan kamilah yang menjadi saksi atasmu. Setiap apa yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Kalau bukan Quran surah Yunus ayat 61, mungkin ayat 62. Lupa ini nomor ayat. Jadi ada satu tugas lagi, tolong dibaca Quran surah Yunus ayat 61 atau 62 itu ya. Pokoknya 2 ayat itu bisa dibaca. Baik, anak sekalian, kita cukup kira-kira Pak Yandia. Mungkin ada yang